Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai hari ini, kita akan mengambil waktu untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita memohon hadirat Tuhan untuk senantiasa hadir menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan, kekuatan yang baru, nafas kehidupan, damai sejahtera, sukacita. Kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami melewati malam dan kami boleh bangun dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mengambil waktu untuk kami memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu sebelum kami menjalani hari kami ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan persekutuan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia Tuhan, yang selalu menyertai kami dalam setiap musim, di dalam setiap situasi keadaan yang kami hadapi. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Jiwaku dalam hadirat-Mu, lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia, Bapa. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami sembah. Haleluya. Oh Kau Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya, kami sembah Kau. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang akan senantiasa menjaga kami daripada segala yang jahat. Engkau yang akan memelihara kami di dalam damai sejahtera-Mu. Kau Bapa yang baik, yang selalu senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap apapun yang terjadi. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya.
surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Katakan Allah yang suci, Allah yang suci. Amin. Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Tuhan kiranya Kau berfirman Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu. Persiapkanlah hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih, baik yang di rumah maupun di tempat ini.
Pagi-pagi kita mendekat kepada Tuhan di dalam ibadah doa pagi hari ini. Tema kita yaitu bergantung kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, manusia sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan peperangan. Bahkan baik itu secara fisik maupun mental, bahkan secara rohani juga. Sama seperti bangsa Israel yang akan kita bahas dalam 1 Samuel pasal 7, mereka menghadapi musuh yang begitu menakutkan, yaitu orang-orang dari Filistin. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita harus bergantung saat kita menghadapi musuh-musuh kita? Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, hartanya, jabatannya, bahkan manusia lain untuk membantu atau menolong dia. Tetapi ingat, kemenangan kita datang dari kekuatan Tuhan, atau kemenangan kita bukan datang dari kekuatan diri kita sendiri, melainkan dari kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Inilah yang akan menjadi pesan utama kita hari ini. Kemenangan sejati hanya dapat kita alami ketika kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saat kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saat ini kita akan belajar dari bangsa Israel ini, bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan saat orang Filistin begitu banyak menyerbu orang Israel? Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, mereka bergantung kepada Tuhan, berarti bertobat dan kembali kepadanya, kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Samuel pasal 7, 1 Samuel pasal 7 ayat yang keempat, 1 sampai 4. Ayat yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Ayat yang kedua, sejak saat itu tinggal di Kiryat Yearim, tabut itu dia. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asisterot dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asiterot dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 7 ini, kita melihat bangsa Israel saat itu dalam keadaan ketakutan karena menghadapi serangan dari orang Filistin. Mereka yang baru saja mengalami kekalahan, di mana tabut Allah sempat dirampas. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam pasal yang keempat, itu tabut Allah dirampas. Tetapi setelah tabut Allah itu kembali, Samuel memimpin bangsa ini untuk kembali kepada Tuhan. Makanya Samuel mengatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan, ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan, dengan segenap hatimu singkirkanlah para allah asing dan para Asiterot dari tengah-tengahmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat yang ketiga, 1 Samuel 7. Jadi jelas, Israel ini akhirnya sadar bahwa penyembahan berhala membuat mereka lemah. Hati-hati dalam kehidupan kita, saat kita sudah mulai menyembah berhala,
dalam kehidupan kita, kita akan menjadi lemah. Samuel menegaskan bahwa berketergantungan kepada Tuhan dimulai dari hati yang murni, bebas dari ilah-ilah lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul bergantung kepada Tuhan, bergantunglah dengan hati yang murni, dengan hati yang bebas dari ilah-ilah lain. Karena apa? Seringkali kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, dari harta kita, jabatan kita, atau manusia. Dan juga jangan biarkan dosa atau kebiasaan lama atau berhala modern saat sekarang ini seperti uang, gadget, gengsi kita dan lain-lain menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan hal-hal kebiasaan lama, hal-hal yang berbau dosa, sehingga kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dengan baik. Tuhan mau kita meninggalkan berhala modern dan kita kembali mengandalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan betul-betul. Ketergantungan kepada Tuhan tidak mungkin berjalan atau berdampingan dengan ketergantungan kita kepada berhala atau dunia. Tidak mungkin dalam satu rumah ada dua tuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam satu kapal ada dua kapten. Tidak mungkin. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, tinggalkan berhala atau hal-hal yang Allah tidak suka. Pertobatan adalah langkah awal untuk merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Di mana bangsa Israel mereka bertobat kembali dan disitulah mereka merasakan pertolongan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bergantung kepada Tuhan? Yang kedua, bergantung kepada Tuhan berarti mencari Dia di dalam doa. Mencari Dia di dalam doa. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, 1 Samuel 7 ayat 5 sampai 9 saya bacakan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba dan menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saat bangsa Israel berhadapan atau mendengar orang Filistin menyerang, bangsa Israel ketakutan. Tetapi mereka tidak mengandalkan kekuatan militer tentara Israel, tetapi mereka meminta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Katanya mereka, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Lalu Samuel terus berdoa kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Doa itu menjadi napas utama orang yang bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita akan terus berdoa. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Saat masalah apapun menimpa, seperti orang Israel yang berkumpul di Mizpah, mereka berpuasa, mereka berdoa dan mengaku dosa. Samuel mempersembahkan korban dan berseru kepada Allah dan Tuhan
menjawab doa itu dengan suara guru yang mengacaukan musuh. Jadi saat Samuel berdoa kepada Tuhan, ada suara guru, gemuruh yang luar biasa, sehingga bangsa Filistin itu ketakutan. Dikira ada tentara yang begitu banyak, tetapi itu adalah tentaranya Allah yang berperang melawan orang Filistin. Di dalam kehidupan kita, setiap krisis yang kita hadapi, jangan pertama-tama kita panik, jangan. Kita jangan panik. Tapi kita harus mencari solusi bukan dari manusia. Tapi kita datang kepada Allah di dalam doa. Saat kita datang kepada Tuhan dalam doa kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, bergantung kepada Tuhan berarti menghasilkan pertolongan dan kemenangan. Ingat, setiap kita datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai ke 12, sampai ke 11, kita melihat 1 Samuel pasal 7 ayat 10 dan 11 dulu. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kita melihat di sini luar biasanya bahwa bangsa Israel ini berani dan orang Filistin ketakutan. Ketika Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan suara guru yang dahsyat sehingga orang Filistin kacau balau. Melihat orang Filistin ketakutan, bangsa Israel keluar dari Mispa. Mereka mengejar orang Filistin dan orang Filistin dikalahkan. Luar biasa. Orang Israel akhirnya menang bukan karena senjata atau strategi. Tidak. Tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Jadi jelas yang berperang itu Allah, bukan orang Israel. Samuel mengingat kebaikan Allah ini, lalu Samuel mendirikan sebagai batu, sebagai peringatan dan menamakan tempat itu Ebenezer. Sebagai pengingat bahwa sampai di sini Tuhan sudah menolong. Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 saya bacakan. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang-orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori, dan damai sejahtera. Ingat, selama bangsa Israel ini bergantung kepada Allah, maka Tuhan memberikan damai dan kemenangan.
Ada damai dan kemenangan saat Bapak Ibu dan saya bergantung kepada Tuhan. Setiap keberhasilan kita, setiap jalan keluar dalam hidup kita adalah karena pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan lupa kita mendirikan Ebenezer dalam hati kita. Selalu mengingat kasih setianya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dengan tema kita pada hari ini, bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada Tuhan Allah adalah di dalam kehidupan keluarga kita, kita bergantung pada Tuhan dalam membesarkan anak-anak kita, membangun rumah tangga kita, dan menghadapi masalah ekonomi. Kita harus bergantung kepada Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan kita, jangan andalkan kepandaian atau pengalaman, tetapi Roh Kudus yang harus kita andalkan. Yang ketiga, dalam pekerjaan dan usaha kita, jangan hanya mengandalkan kecerdikan atau koneksi kita, melainkan kita harus percaya kepada Tuhan yang membuka pintu berkat bagi usaha dan pekerjaan kita. Di dalam penderitaan kita, tetap percaya bahwa ada Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Semua dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Saat kita bergantung kepada Tuhan, bukan berarti kita lemah Bapak Ibu. Tidak. Bergantung kepada Tuhan itu bukan suatu kelemahan, tetapi merupakan kekuatan sejati yang kita berikan kepada Tuhan. Israel baru menang ketika mereka berbalik, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Mari, demikian juga kita hari ini, kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, menjauhkan diri dari segala berhala. Lalu kita berdoa dan berseru kepadanya, menyerahkan peperangan hidup kita melalui doa dan iman kita. Percayalah bahwa Tuhan memberi kemenangan, mengakui bahwa setiap pertolongan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa menyadari ini semua, maka kita akan seperti Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita, dan kita percaya Tuhan yang sama akan terus menolong sampai akhir hidup kita. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Marilah kita mau bergantung hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita berdoa. Kita meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bergantung kepadamu Tuhan. Dalam segala perkara, ampuni kami jika sering mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini kami berbalik berdoa dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Ebenezer kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami bergantung kepadamu Tuhan. Biar Tuhan berkarya dengan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan pimpin Presiden kami Pak Prabowo Gibran serta terendah terbawah Tuhan di kalangan kampung ataupun RT. Tuhan pimpin mereka semua Allah, agar mereka Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami rindu negara ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepadamu karena mereka sudah tahu kebenaran yang ada. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan memberkati, yang menonton pun di rumah Tuhan memberkati Bapa. Berkati kami semua Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para petinggi atau pengurus atau pejabat GSJA mulai dari BPP, BPD sampai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, memberikan pengajaran yang benar kepada mereka untuk bisa mendidik jemaat untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk sekolah THB. Tuhan pakai guru-guru yang ada agar mereka Tuhan bisa menjadi berkat
di kalangan sekolah, dan biarlah murid-murid yang diajarkan takut akan Engkau. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan melindungi kami di dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami sepanjang hari ini. Dan kami memuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada hari ini. Berkat-berkat dari Allah Bapa dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hari ini. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau, menjaga engkau dan melindungi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi sidang jemaat, Tuhan memberkati. Amin.